Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormati pengurus serta kum bapa kum ibu Majlis Taklim yaitu Rumah Tahfiz Jawana, mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Ta'ala. Amin. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama kembali memuji, mengagungkan dan mensucikan akan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita telah biasakan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalimat pujian kita mengantarkan kita kepada orang yang tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan salam kita bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kumibu. Lalamu anda bertemu. Sang kombo nak kasih kom boleh. Panjang umur. Lai bakanak-kanak yang bu. Lai kan bakanak-kanak. Dah, kumapak kumibu, ya kan? Lah para bulan nambo ndak kasih kau. Ya kan? Karena ada sedikit pergeseran informasi. Jadi dengan adanya pergeseran informasi, tentu ya kan, kalau tidak ada kepastian tentu meragu. Nah, jadi ambo merasa bersalah, tetapi maafkan ambo, ya kan? Kenapa? Karena bukan kesengajaan. Dah kembali kita ketemu di dalam kajian tafsir, yaitu tafsir Jalalain, ya kan? Yang lain membawa tafsir. Jadi minggu ketiga ya. Minggu ketiga wak ngaji tafsir Jalalain. Dah, jadi diingatkan kembali lah, saya bukan ahli tafsir, ambo bukan ahli tafsir. Cuma membaca tafsir. Ikon jangan salah sampai dari luar. Ya kan, ustaz tu mentafsir Al-Quran salah. Syarat mufassir itu luar biasa. Ya kan, alun masuk awak dalam syarat-syarat mufassir. Syarat-syarat ahli tafsir itu alun masuk. Jadi oleh sebab itu cuma awak membaca kitab, yaitu membaca kitab tafsir. Jadi kitab tafsir. Ya kan kemarin kan ada tu yang malah membali sebagian. Dah, jadi kita masuk. Dah barakali wak kemarin belajar tafsir, rasanya lah lupa jo ayat nan kabara lai surah Al-Baqarah. Mungkin lupa lo mungkin. Lai tekan apa? Nambah lai santiang kami ibu ya. Ayat nambah lai lai. Jadi kalau ayat nambah lai ulaikal ladzina ishtarau dalalata. Yo. Ayat nambah lai kami ibu yang melihat Al-Quran. Yo. Ulaikal ladzina ishtarau dalalah. Labatamu? Kali tak lupa jambo dah? Kalau lupa jambo, jauh harapan masuk surga. Ya mana ngana-ngana nama surga sendak lah ketentu ayalah. Ayat 16 surah Al-Baqarah. Awak kemana targetkan? Ya kan? Katamat surah Al-Baqarah setahun. Nyatanya ditargetkan tamat setahun surah Al-Baqarah, sesudah itu kumibu diarak keliling kampung. Sanang hati kumibu, masya Allah. Dah. Tapi kalau mereka caranya baru ke bisa. Ya kan? Tapi mudah-mudahan yang penting kita laksanakan, mudah-mudahan Allah SWT meridai. Sebelum ya kan awak mengaji tafsir, terlebih dahulu niatkan dalam hati. Niatkan dalam hati, innama a'malu binniat. Niatkan dalam hati membaca Al-Quranil Karim, mencari ilmu. Ayo ndak pada.
Manfaatkan fasilitas yang ada. Kalau dapat Al-Quran jangan sampai semua tinggi je lutut. Tinggikan Al-Quran. Niatkan dalam hati, niat membaca Al-Quran karena Allah, mencari ilmu karena Allah. Jadi awak pasang dua niat sekali, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang ikhlas bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda. Lah katamu ada ujian nalulai ayat 6 balik. Dah? Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda. Kaji wak yang sabalum yang lah lama wak tinggalkan, yaitu menceritakan di antara ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang munafik yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quranil Karim surah Al-Baqarah. Dakwah lawak baca satu demi satu di atas orang yang munafik. Nah, itu tu nyambung ke bawah. Alah, lari cali ya. Dah dibaca dari ayat tanda-tanda orang munafik, lah dibaca dari ayat 6. Dari ayat 6. Ya kan? Untuk mengulang salayang, di ayat 6 disampaikan sawaun alaihim, ayat 6. Sama saja di atas mereka. A'anzartahum am lam tun. Itu pertama. Diberikan nasihat, disampaikan ayat. Sama saja di atas mereka. Adakah engkau beri peringatan mereka atau tidak? Tuh. Yang jelas Allah Ta'ala sampaikan mereka itu tidak beriman. Ayat 7. Ringkas saja. Ayat 7. Allah Ta'ala kunci. Khatamallahu ala qulub. Allah Ta'ala kunci di atas hati mereka. Khatama dengan makna taba'a, tutup. Jadi kalaulah ditutup Allah hatinya, tidak akan masuk apapun pelajaran hidayah dan nasihat. Kenapa? Karena Allah mengunci. Kenapa dikunci Allah? Karena tidak muah berubah. Lah dinasihati tidak berubah. Lah dilarang tidak muah berhenti. Ditunjuk tidak muah makanan aja, maka Allah Ta'ala tutup. Aku nan takwa. Jadi ada manusia aku nan ditutup Allah. Aku nan khatamallahu ala qulubihim. Ayat 7. Ditutup di hati, ditutup pendengaran, ditutup mata, penglihatan. Jadi kalau ditutup hakikat daripada hati, ditutup hakikat daripada telinga, ditutup hakikat daripada penglihatan, nampak pitih merah sebenarnya. Ya kan? Tetapi yang kebenaran saja nan dicalia. Lah berulang-ulang gunung Merapi melatui ngangak saya ndak enak sembayang betul. Itunya itu orang lah khatamallah. Ndak tahunya. Lo model itu dantuangnya tiap hari. Ndak donyo nak berubah. Ikonya Allah Ta'ala sampaikan, ikonya khatamallah, la tutup Allah Ta'ala. Apapun bentuk ujian, azab, musibah yang ditimpakan kepada mereka, tidak mereka jadikan itu pelajaran. Ya kan? Tidak dijadikannya pelajaran. Itunya akibat khatamallah. Kemudian di ayat 9, ya kan?
Ayat 9, yukhadi'un Allah. Katanya orang-orang munafik tadi, orang yang lah dikunci oleh Allah Ta'ala tadi itu, katanya ndak sembahyang tu menipu Allah. Ndak puasa tu katanya mempolok-olokkan Allah. Membodoh-bodohi orang Islam nan jeno. Kalau ndak ada sembahyang orang di samping rumah wak, apa kau rugi ya wak? Ndak rugi wak rugi. Nyo sendiri nanti nang kena azab Allah sianan bautang itu yang baik. Nah, konyo jadi katanya yukhadi'un Allah. Cak-caknya nyo menipu mereka akan Allah dan orang yang beriman. Padahal mereka itu menipu diri mereka sendiri. Nah, dah. Kemudian ayat 10 waringkas saja ya kan biko dak tekaja ayat 10 lawak kaji pula di ayat 10 apabila dikatakan bagi mereka janganlah berbuat binasa di muka bumi dengan melakukan kekafiran wa ta'wiq dan karajo yang menyimpang dari iman. Allah tu itu nasihat orang beriman kenyo jawapannya innama nahnu muslihun, kami orang elok-elok senyo. Ndak tahunya dengan kesalahannya, ndak tahunya baca perangai itu mengundang azab. Andaikan dinasihati, nyo masih berpura-pura jadi orang baik. Itu ayat 2 balik. Ayat sebalik. Kemudian ayat 12. Allah Ta'ala jalihkan sianan sawananu mereka tu. Ala innahum humul mufsidun, katalah. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah mereka yang batu-batu babuik kerusakan. Itu nan buat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan maksiat. Bumi ndak reda, gunung malatu. Lapar alamun gunung malatu hirutin kau. Lampi tengah 2 tahun. Ya kan? Coba yang dikunjung. Nujalih zaharal fasada fil barri wal bahri. Biar kerusakan di daratan maupun di lautan, itu sah bima kasabat aidikum, dia ulah tangan. Kemudian mereka tu tak akan sadar. Inilah kembali kepada mereka tu dah ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat 3 balik. Nuko selayang-selayang saja kerana Allah lawa baca. Ayat 13. Ya kan? Ayat 3 balik ya. Apabila wa idza qila lahum, apabila dikatakan bagi mereka, berimanlah lai. Berimanlah kepada Allah. Berbuat taatlah kama amanan nas, sebagaimana telah beriman di antara manusia. Ya kan? Itu anjuran kenyo, sianalah beriman tu sahabat-sahabat Nabi. Anan kamu wahai orang munafik, berimanlah, tobatlah, sadarlah. Jawapannya masih no menjawab, qalu anu'minu kama amana sufaha. Dikecekno orang nalah beriman tu, sahabat Nabi itu orang bodoh. Orang yang beriman dikecekno orang bodoh. Itu perangai no asia orang dah. Jadi wak mengetahui sifat-sifat orang nan baca di bab iko. Kemudian Allah Ta'ala jalekan mereka tu nan bodoh je lah. Nan dak muah beriman tu yang bodoh, bukan orang yang Kemudian ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu, ya, apabila bertemu mereka dengan orang-orang yang beriman. Ayat nasu ambil dulu. Wak menjapui kanan di atas dia lah lala bara bulan wak tinggalkan biko ndak terkena menyambungnya. Apabila bertemu mereka akan orang yang beriman, bertemu no orang yang beriman, qalu aceknya ditanya indak, disapo indak, amang aku surang sanyo, amanah, kami beriman logo aja. Ya kan? Ngaku-ngaku. Orang ngaku-ngaku. Aku jo contoh orang munafik tersebut. Bertemu jo orang beriman, mengecek no beriman. Apabila lah lari keluar mereka dari orang beriman, lah kembali no kepada setan-setan mereka aja lah Ta'ala. Para pemimpin-pemimpin mereka mengaku masih prinsip yang lama, masih dalam keadaan Kapia dan Syria. Nah, itu ayat 14.
Kemudian ayat 15, Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim, dan Allah lah yang yastahzi'u. Allah datang yastahzi'u cekolon, ya kan? Terlangkau tak? Lah. Allah lah yang akan mempolok-olokkan akan mereka. Ya kan? Dekno mempolok-olokkan orang yang beriman, menipu-nipu katanya. Allah yang membuat mereka kau jadi orang yang olok. Iaitu orang yang detih tadi. Kemudian Allah Ta'ala biarkan mereka di dalam kehidupan dunia tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, ndak tantu arah, terombang-ambiang. Itu ayat 5 balik. Ayat 16 aku ayat balik aku gini. Jadi lawak ceritakan siapa orang dan Allah Ta'ala ceritakan nanti balik dia ayat 6 balik la tahu, iaitu orang yang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Cukup suko mencari-cari kesalahan orang lah, lupa no dengan kekurangan diri no sendiri. Takah sipului tanah pada santiang ke ibu ya. Kalian nak lupa tu dah, itu sembahyang santiang dah ibu. Kumapa yang dirahmati Allah Ta'ala. Takah sipului di tanah. Seharusnya kalau sipului di tanah bagatah. Ya kan? Bagatah hanya. Takah sipului tanah berdarai. Karena nasi pului itu bagatah. Tetapi di tanah kira berdarai. Ya kan? Itunya. Si orangnya tu orang munafik. Akhirnya lanjut kaji gini. Ayat 16. Ayo lanjut tafsirnya yo. Tadi ayat-ayat ambil sepenggal-sepenggal saja untuk ambil paham saja. Ulaika kata Allah. Mereka itulah alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang, iko Allah Ta'ala buatkan suatu ibarat, perumpamaan. Jadi orang yang munafik cako ambil muka dalam beribadah, mereka itu adalah orang-orang yang menukar, membeli dalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Nampak? Jadi orang munafik itu dibalino kesesatan, jua dibalino jo petunjuk. Jadi nan awal dino nan ada dino awalnya ada dino petunjuk, tetapi petunjuk nan ada di diri no dijualnya untuk pembali kesesatan. Itulah nyo. Itu ibarat Allah Ta'ala buatkan berabodohnya dah. Itu bodohnya. Dibelinya kesesatan dengan kolonyo. Itu makna tadi. Mereka itulah orang-orang ishtarau dalalah. Orang-orang yang membeli mereka akan, atau menukar mereka akan kesesatan dengan petunjuk. Tafsirannya, ini tafsir. Artinya, istabdiluha. Ya kan? Yaitu menukari mereka. Menukari mereka petunjuk bihi, dengannya kesesatan. Nah, itu tafsir. Nampak kalimatnya? Itu tafsirnya. Amanah istabdalu, menukari, mengganti mereka akannya kesesatan bihi, dengannya petunjuk. Lama dinoai percindu. Lalu fama rabihat tijaratuhum, maka Allah Ta'ala akui fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung perniagaan mereka. Jadi Bali barang nan buru, ya kan? Diagiakan barang nan elo. Beli kepala po mungkin tu. Itu bodohnya. Itu kata Allah Ta'ala, fama rabihat tija, maka tidak akan berlaba, maka tidak akan beruntung tijarah akan perniagaan mereka. Karena mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya, ya kan? Ma rabihu, indak beruntung mereka. Dalam tafsir ya, ma rabihu biha, padanya perniagaan.
bal khasiru, tetapi mereka itu akan merugi. Mereka akan meruginya. Limasirihim ilan nar, karena akan mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka nanti. Mu'abbadah, akan kekal mereka nanti. Kekal neraka itu nanti alaihim, di atas mereka. Jadi orang yang bolok-olok tu, orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, indak kabalabo ke Allah Ta'ala, indak kabaruntuang, bahkan mereka akan rugi. Ruginya sah mereka masir, kembali mereka nanti atau dimasuk mereka nanti ke dalam neraka. Mu'abbadah, amanah mu'abbadah, kekal, ya kan, neraka tu alaihim, di atas mereka. Lanjut ayat. Wa ma kanu muhtadin, dan tidakkan ada mereka muhtadin. Muhtadin kam mendapat petunjuk. Ndak kado mereka tu mendapat petunjuk, kata Allah SWT. Fima fa'alu, tentang apa yang mereka perbuat. Anan mereka lakukan tu ndak kabalabo Allah Ta'ala. Itulah pasti saja. Itu kan jelas itu. Di balik kesesatan dengan petunjuk malah kabalabo. Di balik barang nan buruk jo barang nan rancak. Kalau nan barang nan buruk, kalau li sejenis jano je lah sete. Iku masalahnya siang dan malam. Dibeli kesesatan dengan petun kan siang dan malam. Maka tidak akan berugi, tidak akan beruntung mereka, tetapi mereka akan merugi. Lanjut. Kemudian Allah Ta'ala buatkan perumpamaan. Tadi adalah, ya kan, Allah Ta'ala berikan suatu contoh. Sekarang masih diberikan contoh. Coba lihat. Masaluhum. Mathaluhum. Perumpamaan mereka orang munafik itu, atau sifatuhum binifaqihim, sifat mereka di dalam kemunafikan mereka. Itu dalam tafsir ya. Dalam tafsir sifatuhum fi nifaqihim, sifat-sifat mereka di dalam kemunafikan mereka. Contohnya, aku contoh. Contohnya kama thalil ladzi tauqada. Ayat kama thali, ka seperti, mathali misal, alladzi tauqada, orang yang menyalakan. Jadi seakan-akan mereka kok seperti orang yang menyalakan, maiduikan. Jadi istauqada, auqada artinya menghidupkan, menyalakan, naran, akan api. Jadi orang munafik itu diibaratkan seperti orang yang menyalakan api. Seperti orang yang menyalakan akan dima bilo fi zulumatin, di dalam kegelapan. Lah didui kena api di dalam gelap. Kalau tarang tu, lah tarang lah nampak sekaliling. Falamma adaat, ayat, maka tatkala telah bercahaya, lah nampak lah tarang. Anarat artinya lah tarang lah bacayo, mahaulahum, mahaulahu, sekalilingnya. Ari kalam kaji. Lai paham kau ibu kalam kaji? Lai sama nama. Lah kalam. Kemudian didui ke nyopi. Kau contoh orang munafik tu, setelah api dui lah nampak nan sabalik. Ya kan? Lah nampak nan sabalik, mahaulah nan sakaliliangnya. Lanjut. Kemudian fa absaru, maka atau hingga telah melihat dia. Larpe mencaliak, lah nampak nan dicaliak setelah api dinyalakan. Kemudian wastidapan, aklim itu wastida fa'u, amana wastida fa'u, lah no lah bisa lo bacerito-cerito, raso beranilah datang. Kemudian kawan di samping lah nampak, mereka lah berdiam atau bercerita-cerita. Itu mana? Wastidafa.
Kemudian wa amina, lah merasa aman. Ma yukhafuhu, anan sajo na menakuinyo lahmannya. Dia pilih dui. Cakok kalam, hari jam 1, hujan labe. Diduk na pilih, dia pilih bisa na cerita lah nampak sekali liang. Kemudian zahaballah, Allah Ta'ala padamkan api cakok. Tiba angin. Api nan didikkan cakok di dalam hujan labik cakok jam 1 malam. Kemudian zahaballah, Allah Ta'ala hilangkan akan api cakap binurihim, dengan cahaya mereka. Lah kalam belia. Hujan labik guru tiba, orang basorak sabali mahliang je orang. Bak ketika kami bodoh. Ya tak gak belum kedua banyak. Para pakuat kunci rumah je orang kawan. Awak berdua saja cucu di rumah. Hari kalam hujan labik, orang basorak di masjid mahliang je. Kata takut itu? Alah, ikut perumpamaannya. Diduit kena api, lah diduit kena api cakap. Lah rasa-rasa nyaman, lah baca cerita-cerita, zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala hilangkan cahaya mereka. Kau perumpamaan kau? Perumpamaan orang yang munafik. Kan bayar doa. Allah Ta'ala hilangkan cahaya mereka. Kemudian amanah Allah Ta'ala hilangkan. Kemudian atfa'uhu, memadamkan Allah akannya cahaya tadi. Itu nan atfa'uhu. Amana atfa? Tafsir ya. Atfa artinya memadamkan. Titik. Iko diseketik kumibu kum bapak zaman rahmat Allah Taala yang mencelik tafsir. Kan ada kalimat tadi binurihim. Himnya tu, him tu adalah kata ganti manusia atau damir. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Itu kedua, ini yang tiga selalu. Huwa huma hum. Kenapa kalimat hum dijadikan kalimat jamak banyak? Mereka, kan? Dan menjamakkan akan damir, yaitu hum. Itu adalah mara'ah atau mura'ah. Amal mura'ah kembali bagi makna alladhi. Sebenarnya tak cocok kalau cari bantu, kalau tak faham wak di bidang nahu, yang membingungkan. Di belakang damirno binurihim. Sedangkan hum tu artinya mereka. Sedangkan alladhi cakap untuk satu orang. Seharusnya nan cakap alladhino, alladhina. Alladhi. Jadi tujuan menjamakkan damir cakap tu untuk memelihara bagi makna alladhi. Karena alladhi lawak manakan cakap orang-orang. Lanjut. Kemudian watarakahum, ayat watarakahum fi zulumatil la yubsirun. Dan meninggalkan Allah akan mereka fi zulumat, di dalam kegelapan-kegelapan, la yubsirun, nan tak dapat mencaliak sama sekali. Oi, kalam balik. Lah kalam balik. Hujan tak berhenti-berhenti. Pertama cakap gelap, didukkan api, lah sanang hati. Tiba lo angin kencang, dipadami Allah Ta'ala api cakap. Tiba lah takui balik. Model itulah bantu orang munafik cakap. Dan mereka yang terombang-ambing dibiarkan Allah di dalam kesesatan. Rasa-rasa karepek petunjuk kemudian dihilangkan. Rasa-rasa kesanang badan seketik kemudian musibah. Contoh kalau dia awak bau kan ku bapak ku ibu, orang nandak sembayang tu dicuba nu manggale mendapat seketik tiba sen rumah bacakak laki bini. Ya Allah. Disangko kesanang. Manjalang baranak larape anak disako ko lika menolong badan anak go kirono na besu anak durako. Amar itu lah. Jadi orang yang munafik cukup Allah Taala biarkan narasaki lagi ajo, anak dititipi jo, tetapi Allah Taala jadikan rasaki dan anak umur, ya kan, membuat mereka semakin gelisah. Seharusnya nikmat membawa nyaman, senang,
Tetapi bagi orang munafik cakap nikmat menjadi laknat. Cubalah cari lihat doa orang-orang yang non-Islam. Bila nampak di kaum bapa kaum ibu orang Islam ko memasuk orang kafir masuk ke dalam Islam dah. Tetapi kalau orang kafir bawa senyo orang Islam takut tiba camih rasa ke dibunuh orang Islam sama. Ndak nyaman. Cubalah cari lihat doa Amerika. Orang Amerika tu nyaman ya? Tidak. Tetapi kalau orang Islam nyaman-nyaman saja. Ada perasaan takut camih doa? Enggak. Oh, andaikan dibunuh andaikan orang kafir biko mati syahid. Tapi kalau orang kafir itu matinya mati konyol. Itu perasaan. Jadi harta dan anak, kehidupan yang Allah Ta'ala berikan mereka adalah merupakan satu azab. Aku contoh perumpamaan orang munafik yang menyalakan api diibaratkan seperti itu. Lah dari gelap didikena api, lah terang kemudian dihilangkan Allah Ta'ala api beliau. Model itulah keadaan terombang ambing tiap hari. Tidak nyaman. Jangan sampai terjadi dawa seperti orang munafik yang dibaca dalam surah Al-Baqarah. Kemudian selesai ayat 7 apa? 7 balik. Alun tafsirnya belum selesai. Tafsirnya tadi setelah meninggalkan Allah akan mereka dalam kegelapan yang tak dapat mencaliak sama sekali. Tafsirnya mahaulahum, apa saja yang di sekeliling mereka dan dapat dicaliak lain. Dia lagi gelap balik ya kan? Jadi kalau bahasa awaknya mutahhirina, lah tercangang-cangang, lah terheran-herannya. Nampak tu? Jadi kalimat Arab ko semua bahasa awak. Mutahhirina, terheran-heran mereka, tercangang-cangang. Tu mati ya piwai. Allah tibulor so takui balik. Terheran-heran mereka, ya kan? Tidak tahu mereka anit tariqi, jalan kapai kama arah jalan, lampu mati. Konyo terheran-heran tidak tahu jalan. Khaifina, camih. Khaifin, khafa, takut, camih mereka. Fakazalika, maka seperti itulah haulai, mereka itu. Mereka itu nama amanu bi izhari. Apa do? No beriman secara zahir sen. Islam di KTP sumbayang indah. Akonyo amanu bi izhari, bi izhari, iman sabateh zahir saja, tetapi tidak di dalam hati. Tunyo Allah Ta'ala biarkan hidup terombang-ambing. Allah Ta'ala biarkan hidupnya kerubah dan jatah mati kan tidak bisa di jalan, tidak bisa dipesingke. Jatah mati tidak bisa dipasingke, jatah mati tidak bisa diperpanjang. Kalau seandainya nuak jadi orang durako saja umur 40 tahun, sedangkan jatah mati nanti umur 80 tahun, baru Allah Ta'ala biarkan jadi orang terombang-ambing. Jadi tidak ada pilihan lain bagi orang kau adalah tobat. Tobatlah, minta ampunlah kepada Allah daripada seperti kau. Jadi kau dibacakan sifat orang munafik supaya jangan ada umat Nabi Muhammad, supaya jangan ada jamaah-jamaah kau ya kan, mengikuti langkah-langkah orang yang munafik. Jadi andaikan waklah mengaji tafsir kau nanti jangan heran-heran lah kau ibu. Kau basuh menantu orang-orang ini di rumah, ya kan, kau mengeluh kau pak paja di rumah. Marang-arang camih takut tiba nan dikerajokan segala ndak nyaman. Caliak balik sembayang lai yang ku. Itunya penyebab. Jadi kalau orang munafik kau iman secara zahir dalam kalimat iman saja, tetapi ndak doh mereka letakkan di dalam hati. Dan iman kau kan apa tu? Diucapkan dengan lidah, diikrarkan dalam, diamalkan di dalam perbuatan. Kaitu iman. Ada no indah. Kami beriman. Batamu je orang beriman, no beriman. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, bayang sinda, boleh sembahyang sekali Jumat saja. Anjan no sampai terjadi. Kelanjutan tafsirnya, fa idza matu. Tafsir kau. Maka apabila mereka tu mati, mati
Ja'ahum, mendatangi akan mereka di waktu nomatin besok, khaufu, datang rasa takut. Tuh, jadilah di hari-hari di ujung senja, ya kan? Badan labun tanah, gigi lah pada suara-suara turun, kepala lah ditungkui jo kain putih oleh Allah Ta'ala, uban weh. Di senan lah baru rasa takui. Anak lebih menjarak. Sumbayang hindak jo, ibal ke sumbayang kalau lah tiba masuk air. Wallahu alam ka beraja balia. Kama biasakan balia. Wallahu alam. Itu kau disayangkan oleh Nabi. Kalau alun jo tobat lai kalau lah ada teh humu ampe puluh. Itulah susah. Bangku susah. Ka beraja balia. Kama biasakan badan. Tunggu kebanyakan kalau lah tobat ada teh humu ampe puluh. Angik ci ayam je dorai tahu kami bu. Tobat sama lado. Tersinggung hati dibinyi berhenti le sembiang 2 bulan. Mangganyi rezeki biko tu nak berhenti lo ibadah biko 2 bulan. Nah, tekai itu sendiri. Kenapa? Dasar ndak tumbuh dalam. Itu kau diajarkan wajar Nabi menyampaikan anak sebelum balik biar laki-laki maupun perempuan detong saja umur tahun tolong suruh anak 7 tahun salat. Manga 7 tahun salat lo ndak keterima Allah Taala no lu balik pembiasaan. Kalau 7 tahun lo salat Arya dengan suara gertakan dalam hadis Nabi. Sampai umur berapa? Umur 10 lah. Kalau lah umur 10 lah, ya kan, alun jo salat. Lapi ya. Yang dak adalah yang dak memberi mudarat. Berapa tahun do? 7 tahun, 10 sampai anggaplah 5 balik. No balik. Dari 7 tahun ke 5 balik, berapa tahun do? 8 tahun. 8 tahun disuruh salat sedangkan belum balik mereka. Untuk pembiasaan. Kalau nak dibiasakan salat na 8 tahun cako, maka sampai gae, amor itulah keadaannya nanti. Itu kok keadaan kini kau ibu susah wak maduk ya nak. Kalau anak ndak masuk ke sekolah agama, ndak mengerti no hakikat wajib salat, ndak paham no hakikat daripada iman, ndak tentu dino mendudukkan akan akidah. Sampai gae nanti ibadah no ndak nyaman. Sia satu pada orang gaiknya. Itu mayonyo ko ibu. Itu ko perlu ditekankan kete anak tolong masukkan ke sekolah agama. Lenda Jan nanti seperti ko ibu ko manyasalah di ujung ke mati. Si komo kan ada orang ngaji yang apa yang panjang urainya, tempat lain ko ibu. Tempat lain mengeluh jamaah ustaz. Bah cara sembahyang khusyuk tu ustaz. Itu jadi ditanyakan padahal lebih mati. Anak sebenarnya dia tidak ada dasar. Dia tidak ada dasar. Itu akibat. Tidak kami sikoro. Di mana lo? Di sana ni na. Dah, aku bayarnya kamu. Jadi kalau ada anak kamu ndak mengerti jo kamu, ndak dimasukkan ke sekolah kamu, ditinggalkan no sembahyang, badoso kamu. Allah babini no bisua. Longgar jo salatnya, badoso ko mapak jo kamu. Jauh jalewa. Disuruh manga. Menyuruh sembahyang tu jo penyuruhnya. Jo aja penyuruhnya. Lai ado modal dino ilmunyo lai. Kalau di sekolah agama no ndak sembahyang no komimu ndak dapat dosa dah. Tangguang lah dosa surang karena apa? Lo tamat di pesantren aku dia ndak sembahyang jo, awak aman selkurang ai. Kenapa? No lah masuk sekolah agama. Itu no. Tetapi kalau no ndak masuk sekolah agama, ndak sembahyangnya, itu so dapat jatah tarawih. List setuju kumibu? Kumibu setuju. Kumibu mengaji di sikokoa. Anak ndak sembahyang, dek lantaran dulu ndak dimasukkan sekolah agama. Ya kan? Kumibu mengaji sikoa, no ndak sembahyang asa cako. Berdosa kumibu dalam kena mengaji. Kenapa? Membiarkan anak dalam ndak ada ili. Kenapa? Allah Ta'ala pesankan la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan turut-turuian kalau tidak ada ilmu je Allah Ta'ala. Jadi ilmu tu wajib.
Ilmu wajib, ilmu akidah pertama sekali. Yang kedua, ilmu fikih, cara melaksanakan ibadah. Dah, yang dua pun tak bisa diindahkan. Dah, lanjut. Akhirnya, kemudian, jadi waktu mereka mati besok, ja'ahum, datang kepada mereka ketakutan. Lah datang azab, mereka ketakutan di waktu mati. Dia ya Allah. Ibarat tak akan datang. Kuayat, aku tafsir aku minggu. Ya ndak dalam tafsir itu, dalam tafsir yang lain. Di waktu mati besok lah datang rasa khauf, takut. Gimana kata? Kui boleh serangkan kalimat no, kullu nafsin zaikatul. Lihatlah kalimat zaikah tu no. Ndak senang mati kan tino no. Sakitnya mati. Kau pisah nyawa je badan. Kadi hari-hari malaikat. Ni, entahlah aku ibarat kambing dikubai duit-duit. Tujuh ekor, cien sakitnya. Ndak kau menyampaikan Nabi belum dua kata bila sakratul maut. Ya Allah, kalau mereka sakit no mati, biarlah hamba menolong. Biarlah kambo sajalah sakit mati umat hamba ya Allah. Jangan dipikul akan sakit mati itu kau umat hamba ya Allah. Lain dikaburkan Allah Ta'ala. Itu yang ndak. Aduk itu surang-surang. Lalu makanya kemudian ndak rasa takui senda ibu masih dalam tafsir wal azab. Lah didatangkan azab dua kata sakaratul maut. Karena ya ada dalam ayat, di tengah nanti ayat orang yang kafir cakap kalau no mati fadribu juhum, wahai malaikat lampang wajahno ke Allah Taala. Ayat tu fadribu juhum wa adbarahum, pukul dari muka, pukul dari belakang. Aria ke Allah Taala. Dia aria. Akja malaikat ukhruju anfusakum, keluarkan ruh surang malaikat. Ya Allah. Terang ada orang sabalik naninda. Ku ayat. Ayo mah. Di waktu sakaratul maut, iko kaji sakaratul maut sekian. Siapa orang ni cakap? Orang yang muna bagarah-garah dalam ibadah. Sumbayang mungkin ria, sumbayang mungkin hari-hari anak, sagan di minantu mungkin, sagan orang kampung. Ndak batu-batu ibadah tu lahir dari hati nampal yang di dalam. Seharusnya ibadah ko lahir dek cinta kepada Allah Ta'ala. Ibadah ko tibonyo wak kerajokan dek cinta rindu kepada Allah. Tunjuk lanjut. Sumum pakak orangnya tu. Nah, mendengar aja. Tapi kalau pitih cerita orang tangan. Tetapi kalau pengajian hendak. Jadi hendak ada ilmu tu hendak masuk. Itu ada sumum. Ada sumum pakak tuli anil haqqi, pakak daripada kebenaran. Fala yasma'unahu, maka ndak mandaranga mereka akannya kebenaran. Simaun kabul, yaitu pendengaran nan bisa menjadikan pelajaran. Simaun kabul artinya pandangaran nan bisa dirangkuh, pandangaran nan bisa diterima. Setelah wak mendengar kaji ku ada nan dapat dua ilmu nu cako sermen joko ibu joko bapak dengar kaji kini ko tafsir wak baca ya kan lah wak dengar de den bisu dak muah gara-gara sembayang lah dai daripada den bisu masuk golongan orang yang muna main dateng ngan doa itu dino indak je berubah. Aku nan wak khawatirkan aku nan harun ya kan fala yasmaunahu simaun kabul ya kan. Jadi pendengaran mereka cako ndak bisa mendengar nan bisa mereka terima. Kemudian bukmun. Bukmun? Bisu. Manasehati ndak lo. Mengaji ndak lo. Aku no. Bukmun. Bukmun? Bisu. Adakah kharsun? Bisu. Anil khairi. Dari kebaikan. Lah. Bisu daripada kebaikan. Sampaikanlah. Tuan ni yang sembulo. Kan cucu tu. Nampak dino cucu no lah goncang-goncang aja nak bujang weh. Kecil bini ndak tapi entahlah. Bantu orang laki bini. Kecil jalan mandaki ndak lari Honda 1000 ndak lo tapi paci 1000 mana. Tu istilah nak bodoh kini weh. Kecil kalah kenakan tu biarlah nak punya ayah. Kalau orang menapiak tu. Kini nampak man ra'a minkum mungkaran falyughair. Nampak kemungkaran ubah. Daripada turun gunung Merapi biko karena iwak sananya. Karena Allah Ta'ala tak mengkhususkan azab tu kepada orang yang berdosa saja. Jawab dan tak berdosa. Karena itu kau awak tak ada alasan awak.
diam-diam. Konyo jan wak termasuk bukmun. Si anan bukmun koko orang yang munafik malih menyampaikan akan kebaikan. Fala yaqulunahu, makono ndak muah mengatakan akannya kebaikan. Dalam tafsir dua, fala yaqulunahu, ndak muah no mengecekkan akan kebaikan. Niang selawat. Dia silakan dak anak wak do. Orang munafik. Tu nak bagi kan? Lain dak do di samping wak do. Ay. Lanjut, kemudian yang ketiga, alai kata Allah Taala, umyun, buto. Buto. Tapi ti merah nampaknya. Tapi untuk pergi mengaji ku ndak ni. Buto kalam ni. Umyun. Ana umyun buto. Buto anit tarikil hari. Buto dari jalan petunjuk. Buto dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka ndak mencaliak mato akannya petunjuk. Ya kan? Anjan wak seperti ko. Si orang kok? Orang muna, sumum, bukmun, umyun. Fahum la yarjiun, maka mereka ndak akan kembali. Ni, kau ni takut kan wak? Makna mereka ndak akan kembali. Andi dalalah sasek taruh. Non ndak muah kembali dari kesesatan. Lah jadi orang sasek. Lah dah, seharusnya keluar lah dari kesesatan konyo. Tetap di dalam kesesatan. Orang bampu juo sembayang tinggal tabau dan lain sebagai nanan judi jalan taruh. Si orang nak kongo, sumum bukmum orang yang munafik konyo. Nah, jadi orang ko fahum la yarjiuna, maka mereka tidak akan kembali anid dalalati, daripada kesesatan. Itu nak takutkan. Dan sampai terjadi dakwah itu ku bapa ku ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Lah berayat tadi tu? Ngai kaji baru ya lah 3. Lah jadi tu. Kenori lah 6:30 lo. 5:30. Hari lah 5:30 lo. Ya kan? Kena batasan awak sampai 5:30. Lah, jatah awak sampai 5:30. Jadikan 3 ayat awak baca tamakan dakwah. Indakna lah tamakan awak dulu kau ya kan? Kalau no perintah wa amakan, andaikan larang wa jauhi. Anda sampai lawak ke situ wa di dalam musalah aku dalam surau aku lah dapat pahala. 1 huruf orang yang mempelajari ayat Al-Quran lipik gandu luar biasa. Akonyo orang yang mempelajari akan ayat Al-Quran iko ndak ado nan mengalahkan ilmunya. Dulu lah pernah coba sampaikan ya, karena lah ingin dulu. Tono orang yang mempelajari Al-Quran ko, pahalanya luar biasa. Kini wak sarahkan kepada Allah Ta'ala, lah wak jalanilah para Jawa. Mudah-mudahan, sekalipun yang diceritakan adalah keadaan orang-orang yang munafik, mudah-mudahan awak jangan termasuk orang yang munafik. Dah, ambo membaca hadis seketik ku bapa ku ibu. Ambo membaca hadis. Dalam hadis, kalau bisa, kok kan kalau bisa. Kini kan bulan Zulqa'dah. Yo, Zulqa'dah. Sasudatul Zulhijjah. Sasudatul Muharram. Nanjaleh 3 bulan ko adalah bulan haram. Beribadah di dalam bulan haram ko pahalanya luar biasa. Melakukan dosa kadang pula. Ayo, di bulan-bulan haram. Kena bulan haram kompe. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hati-hati. Jadi maka oleh sebab itu kumapa kami ucapan rahmat Allah Taala, Nabi papasan. Baitu babayono jadi orang munafik. Ingin mengaji hati malih. Kenapa? Inilah kata mal ceko oleh tutu oleh Taala. Ingin tobat, ya kan? Ndak ada kemauan dalam hati. Itu bayono orang munafik. Wah, nanti baca dalam ayat sebentar ko. Jangan awak seperti orang yang munafik. Batu-batu Allah di dalam beramal, dalam beragama. Yo mana batu-batu mencari reda Allah. Hadisnya supaya awak keluar dari orang munafik. Lah, hadis saya baca caranya. Apabila kau ingin kau artinya semua sampaikan. Apabila seseorang melakukan salat berjamaah ampe puluh hari ndak putih-putih takbiratul ihram imam, Allahu Akbar jadi imam, langsung
Dilakang sekali Allahu Akbar lo. Ndak talambe sampai kalau lah dibaca oleh Imam Fatihah baru wak masuk dalam salat berjamaah tu tinggal mana tu. Nah, nu yo sambut takbiratul ihram imam. Talo di kumbapak kumibu ampe puluh hari berturut-turut nanda datang bulan. Kalau doa. Bayangkan doa, ampe puluh hari betul-turut. Dak putih-putih. Kalau talo. Kalau doa Allah Ta'ala cabut dua perkara. Anan dicabut. Hadis ko pertama, dicabut di diri seseorang cako sifat munafik. Kalau bayo jadi orang munafik. Akibatnya. Nah, dicabut dari sifat munafik. Yang kedua, dicabut dari orang tersebut itu azab neraka. Oh, ande. Lah pernah kumibu bapak mencoba salat berjamaah sampai puluh hari tidak putus-putus takbiratul ihram imam. Bila uli rencana tu, usahakan, ya kan? Usahakan. Kalau di daerah Senen, ku bapak, ku ibu, di daerah Penyalaian tu dah, daerah Penyalaian, di situ yo ada orang membuat salat sembahyang 40-an macam. Sembahyang 40 tu, sampai puluh hari, ndak putih-putih takbiratul ihram imam dalam salat berjamaah. Dah, itu rasanya dapat mau sampaikan dalam kajian kita. Nangka datang kaji ayat 9 balik. Kena-kenai. Kau panjang umur kalau lain ditelepon oleh pengurus batamu balik, tapi kalau indak sampai di siko. Kau ada tak letak sesuatu, tak letak sesuatunya, tak singgung kena ayat terlantak katurun. Ambo yo minta maaf kepada hukum bapak kami. Boleh maafkan bodoh. Sila kedua tadi tu. Dicabut sifat munafik, dicabut azab neraka. Hebat. Lah, sebelum nak selesaikan, karena ada permintaan pengurus, ada ndak nang yang kaum bapak tanya ganjo kum ibu, nan basangku jo pengajian awak tadi. Nan munafik tu orang Islam. Orang kafir ndak ada munafik do. Nan munafik tu orang Islam. Awak tahu tapi melang sumbayang wajib tapi awak ndak lakukan. Awak Islam dilarang bagunjiang jual. Tu munafik orang tu. Kalau ndak ada awak ndak ada. Ni buat cerita tu. Ai tu nak awak usah nanti. Ada lagi pertanyaan? Hadir. Ayo, kalau hari Jumat kau ibu kami bisa jadi imam. Ada, biasa lo jadi imam. Sama-sama kau ibu. Minta tolong kepada kau bapak boleh? Dah selesai na Jumat cakap tu na. Minta tolong kepada bapak Rami negari isko Maka boleh lo kau bapak biko nalar salat Jumat cakap jadi menyelamatkan jiwa. Kerana pernah kisah terjadi zaman Nabi. Ya kan? Ada orang Nabi selesai sembahyang. Kemudian kecek Nabi. Kalau selesai Nabi dengan sahabat, sahabat, ada orang masuk tu nak tolong imami. Para orang sembahyang Nabi. Saya dis. Boleh. Kalau tu, ada lagi pertanyaan? Kau ibu. Kita muncul atau tutup inti yo. Tak ada lagi? Ada. Itu rasanya mudah-mudahan jamaah hamba jamaah yang di dalam rahmat Allah. Jamaah yang diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Jamaah yang selalu di dalam jalanan bana mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita jamaah jamaatar rahmah wal maghfirah wal hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan hati kita di dalam melakukan menuntut ilmu, beramal baik. Allah masyarah sudurana bil kitabi wantalik bihi lisanana wa qawwi bi azmana fardun ilaina inda hajatina wa la tansana abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin was salihah nu'ituhum bil waidis samadi min syarri kulli hasadin. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Kau ada rezeki nan awak cari, mudah-mudahan rezeki yang berlimpah ruah. Andaikan anak cucu nan dia suah, mudah-mudahan jadi anak cucu nan saleh dan saleha. Kau ada suami nan di rumah, mudah-mudahan suami yang penyantun. Kau ada isteri, mudah-mudahan isteri yang saleha. Amin ya rabbal alamin. Kau ada nak sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ustaz, ada cerita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sontak Ustaz? Sontak Ustaz? Awal saya lanjut, itu sholat pagi, mana orang abang. Maksudnya salat tahajud. Yo, orang abang pagi, ada tu. Berapa? Lah Bisno. Nah kalau ada peta tahajud kau tu 7 witir. Ya harus ketahui dulu jam berapa subuh masuk. Dimaaf, tidak jadi masalah. Dalam ibadah tidak jadi masalah. Tidak bercali hari ini dulu. Ya, saya dulu bercali hari ini. Anda. Usai sudah kita bersama sekarang kita harus menjaga dan kajian tafsir insyaallah rutinan di minggu ketiga setiap bulan. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz, semoga ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang barokah. Jazakallahu khairan jasa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan juga terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, payung lah ibu di kan tua